saya berdiri di hadapan Anda semua dalam sebuah momen yang istimewa ini. Momen yang tidak hanya mempertemukan dua bangsa yang berjauhan secara geografis, Indonesia dan Uzbekistan, tetapi juga mempertemukan dua warisan besar peradaban dua bangsa dalam satu panggung, yaitu warisan intelektual Islam oleh Imam Bukhari dan warisan kepemimpinan bangsa dan dunia oleh Presiden yang disebut Bung Karno. Ibu, saya terjemahkan ya bahasa Uzbeknya. Izin Bu. Avalo Juga adalah wujud nyata bagaimana seni dapat menjadi penghubung antara sejarah dan jiwa antar bangsa. Drama musikal Imam Al-Bukhari dan Soekarno yang disutradarai oleh Ahmad Fauzi dari Indonesia dan Falikon Umarov dari Uzbekistan bukan hanya sebuah pertunjukan seni yang sangat artistik, melainkan juga sebuah pengingat dunia hari ini selalu tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lampau. Bung Karno menegaskan arti penting sejarah dalam pidatonya di Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1966 yang beliau beri judul pidatonya yang terkenal Jas Merah atau Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Dalam pidatonya, Bung Karno mengingatkan bangsa Indonesia agar jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah bangsanya. Sebab jika suatu bangsa telah lupa akan sejarahnya di masa lampau, maka suatu saat bangsa tersebut akan tergelincir dan jatuh. ushbu nutqlarida bevosita otam Soekarno janoblari kuni va kelajagini shunchalik yorqin ko'ra oladi degan. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1956 ketika dunia masih terpecah dalam sebuah ketegangan ideologis perang dingin blok barat dan timur, Presiden Soekarno, ayah saya, telah melakukan langkah yang berani dan monumental bagi peradaban dunia, utamanya bagi dunia Islam. Dalam kunjungan ke Uni Soviet tanggal 4 September 1956, Bung Karno sebelumnya meminta kepada Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev agar ditemukan makam Imam Bukhari. Niatnya untuk berziarah ke makam Imam Bukhari, seorang ulama besar dan perawi hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau kagumi. Ushbu tashrifni maqsad albatta siyosiy, umumiy do'stlikni o'rnatishdan tashqari, seperti tadi yang telah diperlihatkan, Bung Karno ketika dibuang ke ND, beliau menurut cerita kepada saya dan saudara-saudara saya sangat mendalami agama Islam dan terutama beliau sangat kagum kepada seorang yang bernama Imam Bukhari. hali sahna asarida ko'rdilaring, din haqidagi ilmlarni olishda Imom al-Buxoriyni hadislarini yana ham chuqur, ya'ni ruhan bu narsalar unga quvvat berib, keyinchalik siyosiy faoliyatida juda ko'p rol o'ynaydi. Awalnya permintaan Bung Karno banyak yang menentangnya karena pemerintah komunis Uni Soviet sedang menekan ekspresi keagamaan pada masa itu. Bahkan lokasi makam Imam Bukhari kala itu nyaris telah terlupakan. Tapi Bung Karno bersikeras dengan suara tegas dan hati yang penuh keyakinan. Ia berkata, kalaupun harus naik kereta api sendiri, saya akan tetap pergi. Saya akan ziarah ke makam Imam Bukhari.
Moskvaga bo'lgan sayohatdan keyin O'zbekistonga ziyorat qismi boshlangan, lekin ziyoratning asosiy yakuniy manzili Imom al-Buxoriy maqbarasi bo'lgandan keyin albatta rasmiy Sovet ittifoqi bunga qarshilik ko'rsatishga, turli xil bahonalar bilan bunday buyuk imomni e'tibor, misol uchun aholi, mahalliy aholini e'tibor qaratishini istamagan holatda ko'p cheklovlar qo'yadi. Ulardan biri transportni yo'qligi, borishni qiyinligini bahona qilib ko'rsatishadi, lekin Sukarnoni o'sha kundaligida eslab o'tilgan, agarda poyezdda borish kerakmi, piyoda borish kerakmi, qanaqa noqulay bo'lsa ham, men bu tashrifimni yakunida Imom al-Buxoriyni maqbaralariga borishim shart deydi va hozirgi spektaklda aks etgandaqa o'sha uzoq masofali yo'lga butun delegatsiya bilan yakunigacha turib oladi, bormasam bo'lmaydi. Permintaan yang kedengarannya sederhana itu di tengah ketegangan geopolitik dunia pada waktu itu adalah bentuk keyakinan spiritual dan kewibawaan politik seorang Presiden Republik Indonesia pertama. Hozir oddiydek ko'rinishi mumkin. Pemimpin yang mencintai ilmu dan spiritualitasnya. Aynan shu munosabatda Karena makam Imam Bukhari direspon pemerintah Soviet sehingga makam yang awalnya tidak terawat telah menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Uzbekistan dan bagi umat Islam dunia. Albatta shu tashrifdan keyin bitta odamning tashrifi bilan shunday buyuk shaxsni merosiga e'tibor yanada oshdi. O'zbek xalqini o'z bobolariga bo'lgan ishonchi va qaysidir ma'noda hurmatini yanada tiklanishiga imkon berdi va bu tashrif bahonasida butun dunyo shunday buyuk shaxsni qabri qayerda joylashganligini Sovet ittifoqidan tashqarida ham aniqlab olishiga imkon yaratdi. Saat ini di desa Hartam, 25 km dari kota Samarkand, Uzbekistan, berdiri sebuah kompleks suci, tempat ziarah yang menjadi simbol kekuatan ilmu dan iman. Hozir esa aynan shu maqbara Samarkand shahrida Soviet mulai membuka kembali pintu terhadap warisan Islam di Asia Tengah. Imam Bukhari pun kembali hadir dalam kesadaran umat, bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai simbol pengetahuan, moralitas, dan kebesaran peradaban Islam. aynan shu tashrif bahonasida Imom al-Buxoriyni nafaqat shaxs. Siapakah Imam Bukhari? Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ia dilahirkan pada tahun 810 Masehi di kota Bukhara, wilayah yang kini masuk dalam wilayah Uzbekistan. Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis, yaitu seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyusun perkataan serta perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu yerda o'tirgan